kita juga akan diajak Profesor Kiai Haji Fahmi Basya untuk menyingkap tabir yang selama ini seperti disembunyikan, yaitu bahwa koin kerajaan Majapahit bertuliskan 2 kalimat syahadat. Buku Kepurbakalaan Islam Nusantara adalah salah satu mahakarya dari Profesor Kiai Haji Fahmi Basya yang fenomenal dan merupakan hasil dari penelitian beliau selama 38 tahun dan masih berlangsung hingga kini. Profesor Kiai Haji Fahmi Basya adalah generasi ke-31 dari Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad, yang merupakan seorang jenius, penemu, peneliti, pelopor sains Quran, dosen, dan seorang pendakwah. Al-Quran memulai dunia kepurbakalaan dengan mengkamuskan kata kam, yang berarti berapa lama. Kata ini dikamuskan pada kisah pemuda Kahfi yang tertidur 300 tahun dan orang yang dimatikan 100 tahun. Apakah kalian percaya ada setan membangun bangunan dan menyelam? Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Bangunan raksasa ini ditemukan di 62 km sebelah utara Jayapura di dalam laut Indonesia. Ini adalah gambar jejak raksasa seperti bekas kendaraan atau roda raksasa yang ditemukan di dalam laut selatan Pulau Jawa. Dari sini bisa kita simpulkan kepurbakalaan Islam itu adalah kepurbakalaan modern. Di dalam bab ini, kita juga akan diajak Profesor Kiai Haji Fahmi Basya untuk menyingkap tabir yang selama ini seperti disembunyikan, yaitu bahwa koin kerajaan Majapahit bertuliskan 2 kalimat syahadat. Profesor Kiai Haji Fahmi Basya juga meneliti tentang letak koordinat emas Nabi Sulaiman, yang koordinatnya ditarik dari Pulau Sabah di Jepang dan Karibia dan lalu berakhir di Nusantara. Gambar ini adalah waktu 50 yang dibagi menjadi 2/3, di mana konstanta 2/3 didapat dari pernyataan 2/3 malam. Selanjutnya kita ganti angka sebelah kanan dari angka 1 dengan angka hasil penambahan dengan angka 19. Dan begitu seterusnya, kecuali jika hasilnya lebih dari 50, maka kita kurangkan dengan angka 50. Barulah hasil dari pengurangan itu yang dipakai. Ini adalah model bumi dengan waktu 50. Profesor Kiai Haji Fahmi Basya memulai penelitian tentang Noah Code atau kode Nuh dari huruf Muqatta'ah yang membuka beberapa surat pada Al-Quran dan menyusunnya seperti pada gambar ini. Gambar ini adalah merupakan gabungan dari susunan huruf Muqatta'ah
dengan model bumi bintang 50 simetri tadi. Angka ini mewakili jumlah mutiara huruf muqatta'ah yang habis dibagi 7. Sebagai tanda mereka berpasangan dan berputar dari satu kembali ke satu, yang mana satu di sini adalah nomor daripada surat Al-Fatihah. Ini adalah informasi bumi berputar. Jadi penempatan huruf muqatta'ah pada nomor tertentu pada nomor surat Al-Quran telah memberikan informasi bahwa bumi berputar. Hal ini menurunkan satu definisi tentang matematika mekanik, bahwa suatu bilangan yang panjang dari A ke B dapat dibagi 7 atau 19, memberikan informasi adanya gerakan dari A ke B. Itulah model bumi, suatu penyebaran bilangan dari 1 sampai dengan 50 secara jenius pada suatu lingkaran sehingga membentuk rangkaian bintang simetri 50 atau golden ratio 50, dan menjawab mengapa Isya dan Maghrib jamak qasar adalah 5. Sekarang mari kita hapus nomor yang nomor suratnya tidak dibuka dengan huruf muqatta'ah dan menggantinya dengan garis. Maka akan nampak pada gambar kode gerakan lingkaran atau putaran tawaf yang dimulai dari angka 15 dan berakhir di angka yang sama, habis dibagi 19. Mengapa harus dimulai dari angka 15? Karena angka 15 adalah nomor surat batu atau Al-Hijr, yang berarti batu di dalam Al-Quran, yang mewakili batu Hajar Aswad, di mana Nabi Muhammad selalu mengawali tawaf dari Hajar Aswad. Bukan saja tawaf yang dapat dibuktikan kebenarannya di sini. Melalui matematika Islam dan lingkaran Mahagelang ini, Profesor Kiai Haji Fahmi Basyah juga membuktikan putaran sa'i atau gerakan sa'i yang ditandai oleh bilangan 16 digit yang bolak-balik habis dibagi 19. Coba kita perhatikan sudut 43 dan 28 seperti yang terlihat pada gambar. Sudut ini adalah sudut molekul air, yang 2 hidrogennya membentuk sudut 104,5 derajat terhadap oksigen, dan sudut pada Mahagelang ini adalah 104,4 derajat. Mari kita perhatikan perbandingan darat dan air sebagai berikut. Inilah mengapa Allah meletakkan surat Nuh di dalam Al-Quran di nomor 71. Dan di sudut air inilah mengapa Siti Hajar ditinggalkan, agar ia berlari-lari dengan semangat mencari air di sudut air antara Sofa dan Marwah. Dan inilah Noahkut atau kode Nuh. Surat Nuh ada di nomor 71, ayatnya 28. Dan 71 dikurang 28 hasilnya adalah 43. Jadi kodenya adalah, dari garis pembatas sa'i didapat angka 17 yang adalah rokaat sholat 5 waktu, dan angka 11 yang adalah rokaat sholat malam yang dilakukan Nabi Muhammad di bulan selain Ramadan. Dengan demikian, kita mendapat satu kepastian bahwa satu putaran model bumi ini adalah benar 1 malam 1 hari. Dari lingkaran Mahagelang ini, Profesor Kiai Haji Fahmi Basyah juga membuktikan secara matematis dimulainya hari atau awal hari yang adalah waktu maghrib. Witir dan maghrib terlihat seperti sepasang bilangan unik yang berurut. Melalui Mahagelang ini juga dibuktikan bahwa sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat isya, dan jumlah sholat isya itu 4,
dibangun oleh nomor 10, 28, 36, dan 43. Dan di sini terlihat batas antara witir dan subuh adalah dua permata yang mengapit angka 9, yang mana angka 9 mewakili surat yang tidak berisi basmalah pembuka. Inilah yang sering dikatakan Nabi, tidak ada solat setelah solat witir, dan ini menunjukkan bahwa awal solat adalah subuh dan awal hari adalah maghrib. Sekarang mari kita perhatikan formula 11 di dalam 23 pada Mahagelang berikut. Sains Quran Matematika Islam telah mempersatukan angka 23 dan 11 yang selama ini diperselisihkan Muhammadiyah dan NU dalam jumlah sholat tarawih dan witir mereka. Lalu di manakah Noah Code atau kode Nuh bisa kita temukan? Jawabannya ada di Borobudur. Pada bab ini, Profesor Kiai Haji Fahmi Basyah mengungkapkan bahwa Borobudur sebagai peninggalan Sailendra masih dalam kategori zon atau sangka, dan ini diperkuat dengan 5 bukti. Inti dari bab ini adalah Indonesia merupakan negeri Sabak yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai baldatun toyibatun atau negeri yang baik. Dan hanya 3 negara yang memenuhi syarat-syarat seperti yang disebutkan di dalam ayat-ayat tersebut, yaitu Amerika Tengah, Afrika Tengah, dan Asia Tenggara. Karena 3 negara tersebutlah yang dilalui garis khatulistiwa. Selanjutnya di antara 3 negara tersebut, mengapa Indonesia lah yang paling memenuhi syarat untuk disebut sebagai negeri Sabak? Karena Indonesia bukan saja negeri yang menghasilkan buah dan tanaman yang banyak mengandung antioksidan, dan di kanan kirinya adalah hutan. Tetapi Indonesia lah yang paling memenuhi syarat untuk disebut negeri yang subur. Karena untuk jadi subur, suatu negeri harus mempunyai banyak gunung berapi. Disinilah Indonesia menjadi satu-satunya negara yang paling memenuhi syarat untuk disebut sebagai negeri Sabak. Grafik Bismillahirrohmanirrohim adalah penemuan yang monumental. Ia adalah sebuah grafik dari angka 0 sampai dengan angka 1 saja yang diujikan oleh pembagian 19. Pilar yang membangun kalimat Allah Ar-Rahmanir-Rahim ini sebanyak 55 adalah merupakan bahasa kode. Karena itu, surat Ar-Rahman diletakkan di nomor 55 pada Al-Quran, sedangkan Bismillah dibangun oleh 19 pilar. Maka garis yang ditarik dari titik 19 ke 55 disebut garis Bismillahirrohmanirrohim. Angka 72 yang ada di Arupa Datuk Borobudur juga ada di Ka'bah setelah lebar dan panjangnya dibagi 19, dengan tampilan Ka'bah dari utara dan membentuk garis Bismillahirrohmanirrohim di tengahnya, yang jika ditarik sejauh 8.324 km maka akan sampai di Borobudur.
Angka 19 dan 55 juga kita temukan pada bagian tengah arupa datu yang berupa dua stupa terbuka. Itu alasan lain mengapa Ka'bah tidak persis menghadap ke utara, tetapi bergeser sedikit ke kiri. Tidak lain agar garis Bismillahirrahmanirrahim itu melintasi Pulau Jawa. Demikian sesungguhnya terbukti garis Bismillahirrahmanirrahim diarahkan ke negeri Sabak. Bab ini berisikan pembuktian bahwa Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman dan bahwa Borobudur itu adalah piramida 23. Yang mana piramida 23 berasal dari piramida 19, sedang piramida 19 berasal dari gabungan piramida 286 dengan alasnya. Keduanya berasal dari balok 11 dikali 11 dikali 11 kurang 1. Ia adalah bentuk 3 dimensi dari bujur sangkar yang sisinya 11 dengan keliling 44. Bentuk bulatnya adalah lingkaran dengan keliling 44. Lingkaran dengan keliling 44 ini adalah lingkaran dengan jari-jari 7. Inilah model pertama langit 7 dalam dimensi 2. Bab ini juga berisikan pembuktian bahwa Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman pada dimensi keempat, yaitu bangunan bergerak di atas air, yang mana bagian tengah Borobudur dirancang seperti bangunan yang dihasilkan oleh tetesan air di atas air. Namun, bangunan di atas air ini tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Zaman sekarang, kita bisa melihat detailnya melalui alat kamera yang mempunyai kecepatan super tinggi. Lalu bagaimana dengan zaman dulu? Maka sesungguhnya perancang bagian tengah Borobudur adalah orang yang punya penglihatan yang sangat cepat dan jeli. Orang yang punya penglihatan seperti itu adalah Nabi Sulaiman, yang juga dikaruniai Allah pendengaran yang sangat sensitif, sehingga ia bisa mendengarkan suara semut sekalipun. Bab ini berisikan bukti bahwa Borobudur mengalami pemindahan dari lokasi Istana Ratu Boko ke lokasinya yang sekarang dengan kecepatan sebesar kecepatan suara. Bab ini membahas tentang relief-relief di Borobudur yang pembuatannya bukan dipahat seperti yang disangkakan banyak orang, melainkan dipanaskan. Bab terakhir ini berisikan tentang letak makom Nabi Sulaiman di Borobudur. Perlu diperhatikan, yang dimaksud makom di sini bukanlah makam, melainkan tempat berdiri atau duduk atau berdiam diri. Bab ini juga menjelaskan bahwa Gilman dan Wildan di Borobudur bukanlah tamasil Buddha. Sailendra maknanya adalah Raja Gunung. Di dalam Al-Quran yang dapat dikatakan sebagai Raja Gunung
adalah Nabi Daud, yang adalah bapak dari Nabi Sulaiman, karena gunung-gunung bertasbih bersama Nabi Daud. Jadi, wangsa Sailendra itu adalah wangsa Nabi Sulaiman. Kesimpulan resensi kali ini adalah buku Kepurbakalaan Islam Nusantara adalah buku yang sangat luar biasa, berkualitas, dan sangat mencengangkan, sehingga wajib ada di deretan koleksi buku sains kalian. Sekian resensi dari saya. See you on the next episode.